ceramah. Saya sakit hati saya mendengar ceramah Nik Aziz. Sudah meninggal dia, Nik Aziz rahimahullah, Allah yarham. Almarhum Nik Aziz, mantan Menteri Besar Kelantan, Malaysia. Apa kata Nik Aziz? Ini cakap Nik Aziz yang sampai hari ini menyakitkan hati saya. Kata dia, ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja. Ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja. Berapa tahun penceramah-penceramah keras di Jakarta, zina haram, zina haram, zina haram. Orang tetap berzina di hotel. Tapi begitu naik Anies Baswedan, pernah Bapak dengar Anies ceramah keras, zina haram, pernah? Enggak. Dia langsung aja, tutup Alexis. Begitulah hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahun 2017. Betul. Ada namanya Renaissance, abad kebangkitan Eropa. Jadi dulu Eropa ini mengalami abad kegelapan yang luar biasa. Bodoh, jahil, tidak mengerti tentang hukum, dikuasai oleh raja-raja dan pendeta-pendeta. Yang mengatakan itu bukan saya, bukan Abdul Somad. Orang barat sendiri menulis. Judul bukunya Dark History of the Pope. Dark, gelap, history, sejarah, of the Pope, P-O-P-E, Paus. Sejarah gelap paus-paus. Paus maksudnya pendeta, pemimpin agama, bukan ikan paus. Mereka ini menampakkan diri sebagai orang susah, tidak punya bini, tidak punya anak, tapi ternyata di balik itu dia punya selingkuhan. Selingkuhannya bukan hanya perempuan, juga laki-laki, ACDC. Laki-laki yes, perempuan bisa. Dibuatnya surat pengampunan dosa. Siapa saja yang mau minta ampun dosa, dibuatkan kursi, namanya kursi i'tiraf, dibuatkan kain tipis, melaporlah. Wahai Tuhan, aku tadi sudah mabuk, aku sudah berzina, semoga Tuhan bisa mengampunkan aku. Bisa. Dia tinggal balik dengan, ceritalah, kamu apa? Aku sudah, ya bisa, ya. Nanti dibuatkan surat pengampunan, wani piro, bayar. Akhirnya masyarakat yang sudah cerdas tadi marah dengan kelakuan kejahatan dua makhluk tadi. Pertama raja-raja, Raja Inggris, Raja Belanda, Raja Jerman, Raja Prancis. Ditambah dengan kelakuan Pope tadi, bergejolaklah mereka, bangkitlah mereka di Eropa. Masa kebangkitan itu pada abad 15 disebut dengan masa Renaissance, masa kebangkitan. Akhirnya mereka tidak lagi mau memakai agama sebagai sumber hukum negara. Muncullah gerakan yang disebut dengan sekularisme, sekuler. Kenapa? Karena dulu pendeta dengan raja berkomplot, bekerja sama, membodoh-bodohi rakyat. Maka mereka sekarang bangkit, raja jahat, raja tak betul, pendeta tak betul. Kami bisa hidup tanpa raja dan tanpa pendeta. Makanya Eropa itu sekarang negaranya republik dan raja tak punya kuasa. Juan Carlos di Spanyol tak ada kuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Ratu Elizabeth Inggris tak ada kuasa, yang berkuasa Perdana Menteri. Kenapa? Karena mereka sudah melucut, sudah mencopot, sudah mengambil, sudah menanggalkan kekuasaan raja dan pendeta. Dulu Paus punya kekuasaan luar biasa. Sekarang Paus tak ada kuasa apa-apa. Negara dia pun negara terkecil di dunia, yang dipimpin sekarang oleh Franciscus, menggantikan Benedictus, menggantikan Paulus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu dasar pemikiran kenapa ada orang bicara jangan bawa-bawa agama urusan negara. Jangan bawa-bawa agama urusan negara. Jangan bawa-bawa agama urusan negara. Ini datangnya dari mana? Dari Eropa. Masa lalu mereka yang hitam, lalu mereka trauma dengan agama karena tokoh-tokoh agama yang merusak citra agama. Itu terjadi 500 tahun yang lalu.
Kalau mau lengkapnya baca buku The Dark History of the Pope. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang barat itu pertama, agama kata dia hanya mengurus masalah nikah. Teng 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 teng. Pasang cincin. Cium-ciuman depan pendeta. Selesai. Ada pula anak-anak kecil mengiring. Siapa nih anak? Kumpul kebo. Sudah punya anak 2-3 baru dinikahkan. Agama hanya mengurus nikah, apalagi Natal, apalagi mati. Nikah, habis itu acara jingle bell 25 Desember, ambil pohon Natal, dikasih kapas-kapas bagi yang tak ada salju. Nah, datang Sinterklas membawa hadiah. Lalu kemudian setelah itu mati, jasadnya diurus. Tidak ada agama mengurus negara. Yang bawa agama pada negara. Inilah cikal bakal orang-orang pemikiran barat, sekolah di barat, membaca buku barat, dibawanya pemikiran dari Eropa ini ke negeri-negeri Islam. Kalau sudah ada orang cerita di rapat DPRD, rapat dengan wali kota, rapat dengan Pak Camat, gimana nanti apa bisa kita bawa perdakan zakat ini? Yang bawa agama, yang bawa agama. Bapak Ibu sudah tahu dari mana asal muasal ceritanya. Inilah dia sekuler, yang disingkat dengan PC, pemikiran sekuler. Yang mengatakan itu bukan Abdul Somad, yang mengatakan itu namanya Kiai Haji Lutfi Basori. Kiai Haji Lutfi Basori sudah mengirimkan, kata dia, lepaskanlah kita dari pemikiran sekuler. Jadi kalau ada nanti orang cerita sholat tarawih rajin, puasa sunat Senin Kamis rajin, sholat ke masjid rajin, tapi kalau udah cerita masalah agama dalam mengurus politik, mau membuat perda syariah, jangan bawa agama, jangan agama. Ini orang otaknya bekudis, karena sudah dipengaruhi oleh sepilis, sekuler, liberal. Pemikiran-pemikiran itu masuk ke dalam kepalanya. Maka ini penyakit pertama, namanya sekuler, memisahkan agama dari negara. Jangan bawa agama, karena sakit hati masa lalu terhadap kejahatan pendeta. Yang lebih keras lagi, tapi masih beragama. Ini kelompok yang pertama ini masih beragama, masih Natal, masih percaya kepada Tuhan, masih nikah di gereja, masih mati jasadnya dikremasi. Yang kedua, liberal, dari patung Liberty, bebas, tak ada ikatan-ikatan. Maka kata dia, agama hanya hubungan personal dengan Tuhan saja. Percaya kamu sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan, tapi kepada Yesus saya tak percaya. Ini lebih keras lagi. Ini kelompok kedua. Kalau yang ini percaya agama, tapi agama hanya untuk nikah, Natal, mati. Masih percaya agama, masih percaya the Holy Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, percaya. Tapi yang kedua ini adalah tidak percaya sama sekali sama Alkitab, anti Kristus, anti Kristen, tak percaya pada agama, tapi Tuhan dia percaya. Maka muncullah ungkapan-ungkapan Tuhan terlalu besar untuk ditampung oleh satu agama. Percaya kau kepada Tuhan? Tuhan, tidak mungkin alam semesta ini, bumi dan langit. Tengok langit. Tak mungkin bumi dan langit ini tanpa ada pengaturnya. Lalu siapa nama yang mengatur itu? Apakah namanya Yesus? Tidak. Apakah namanya Siddhartha Gautama? Bukan. Apakah namanya Wisnu Brahmasiwa? Tidak. Apakah namanya Tuhan? Tidak. Apakah namanya Dewa? Tidak. Apakah namanya Allah? Tidak. Dia percaya Tuhan, tapi tidak mau mengikat diri dengan agama. Ini namanya liberal, dilepaskannya dari ikatan-ikatan agama. Puncaknya, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Untung tak ada yang keempat. Kalau ada yang keempat, mana botol lagi? Tak ada. Yang keempat, ini puncaknya, tidak percaya sama Tuhan sama sekali. Itulah dia yang disebut dengan ateis. T
Tuhan. Teologi, ilmu mengkaji tentang Tuhan. Ateis, tidak. T Tuhan, is keyakinan. Keyakinan yang meyakini tidak ada Tuhan. Ini embrionya, ini masa metamorfosisnya, ini puncaknya. Ini ulatnya, ulat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang terbang, akhirnya lepas tanpa agama. Pergi dia ke Jepang, ditengoknya jalan-jalan di Jepang itu tertib, rapi, tak ada sampah, tak ada macet, tak ada orang caci maki. Lalu tengok, ternyata orang ini tak bertuhan bisa baik. Kenapa kita mesti bertuhan? Ustaz jangan kasih contoh Jepang lah. Oke, kita pindah ke negara lain, Jerman. Mereka tanpa Tuhan tapi bisa bersih, bisa tertib. Saya baru pulang dari Taiwan. Orang Taiwan banyak ateis, tak percaya dia pada Tuhan. Saya pergi ceramah ke Bagan Siapi-api, tinggal di hotel Cina, pekongnya sebesar ini, besar. Sampai di Taiwan, tinggal saya di hotel, bingung saya mencari, tak ada pekong sama sekali. Ternyata mereka tak percaya sama Tuhan. Dia tak percaya sama Buddha, dia tak percaya sama Konghucu. Ateis, tak ada Tuhan itu. Bullshit Tuhan itu, omong kosong Tuhan itu. Tuhan tu gitu. Dia tak percaya sama Tuhan. Tapi lalu lintasnya tertib, jalan-jalannya bersih. Saya bingung, tokonya di mana? Di atas jalan raya, turun tak ada penyeberangan, di atas tak ada, nyeberang turun dari bawah, dan di bawah ini mall, bersih, tertib, orangnya sopan, tapi tidak percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu orang yang berpikir mulai terpengaruh. Kata dia, kalaulah orang bisa tertib tanpa Tuhan, orang bisa bersih tanpa Tuhan, lalu mengapa yang mesti bertuhan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua datang dari muaranya dari sana. Maka kalau kita tengok ada air sungai ini warnanya butek, warnanya hitam. Kenapa air di sini hitam? Maka kita perlu menelusuri ke muara. Dari muara sungai, dari pangkal jalan, dari mana? Dari hulunya ke hilir. Karena air datang dari hulu. Oh, ternyata di sini permasalahannya. Kenapa orang tak bertuhan? Kenapa orang percaya pada Tuhan tapi tak percaya agama? Kenapa orang percaya agama tapi agama dipotongnya hanya untuk nikah, akikah, walimah, nikah, mati. Akikah, walimah, takziah, 3 kali itu sajalah dia bertuhan. Di rumah sakit dia tak bertuhan, di rumah tangga dia tak bertuhan, dimanapun dia tak bertuhan, hanya sekedar seremonial belaka, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, takziah mati guys. Habis itu dia tak bertuhan. Maka kita paham inilah makna hadis Nabi SAW. Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kalian akan mengikut tradisi-tradisi orang-orang sebelum kamu. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Pertamanya ikut sejengkal, zira'an bi zira'in, sahassa demi sahassa, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, ada lubang biawak kecil, masuk mereka ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kalian pun akan ikut juga ke dalamnya. Maka mengikut. Ini perlu diceritakan asal muasal cerita biar supaya kita paham dari mana dasar pengambilan mazhab ini. Kalau kita selama ini ngaji fikih mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kenapa Muhammadiyah itu Pak Ustaz sentuhan laki-laki perempuan tak batal? Kenapa orang Al-Wasliyah itu Pak Ustaz salat pakai usolli? Bukan Al-Wasliyahnya, tapi telusuri ke atasnya, yaitu mereka pakai mazhab. Kalau selama ini kita kaji fikih mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, maka ini pun juga ada mazhab. Namanya mazhab ateis, namanya mazhab liberal, namanya mazhab sekuler. Ketiga-tiga ini merusak kepala anak-anak kita. Yang dulu 70% pelajaran agama, pelajaran umum 30, dibalik. Pelajaran agama 30, pelajaran umum 70. Disunat lagi, pelajaran agama tinggal 10%. Potong lagi, pelajaran agama tak masuk sama sekali.
Tidak ada pelajaran agama di UAN, ujian akhir nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika. Untuk agama urus sendiri. Agama tetap diakui, tapi urusan keluarga di rumah masing-masing. Hanya personal. Kira-kira kelompok mana ini? Sekuler, liberal, atau ateis? Tidak ateis, karena masih bicara agama. Tapi dia pula tidak liberal, karena kalau liberal tak ada agama, cukup Tuhan saja. Tapi sekarang ini adalah sekuler, agama tetap dipakai, tambah urusan personal dengan Tuhan saja. Akhirnya di masjid, subhanallah walhamdulillah subhanallahil subhanallah, dah tenang. Habis itu buat dosa balik. Zina, korupsi, zina, ganggu bini orang, ganggu anak gadis orang, pergi ke Alexis, pergi segala, dah. Habis itu kumpulkan duit haram, pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah, habis itu balik, dah pakai jilbab 2 hari, habis itu buka balik, habis itu diwawancarai, Mbak, kenapa sekarang ini tuntutan skenario? Mana masuknya? Sekuler, liberal, ateis? Paham sudah cerita mazhab nih? Inilah yang merusak kepala anak-anak kita. Dapat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokohnya itu dari mana? Ada namanya, tulisannya SIGMUND Sigmund Freud, setelahlah mau Sigmund apa namanya? Apa kata si Sigmund? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Tak pernah Tuhan menciptakan manusia. Tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan dalam imajinasinya. Ketika manusia sedang stres, depresi, maka dia berhalusinasi, berkhayal, diciptakannya Tuhan dalam kepalanya. Itu kata Sigmund. Sigmund menulis ini, membuat jadi sebuah ilmu. Itulah dia psikologi, ilmu psikologi. Kau kuliah di mana? Psikologi. Jangan katakan psikologi. Tapi adik-adik yang kuliah psikologi, ibu-ibu yang jadi dosen psikologi, jangan katakan ilmu ini haram. Terus pelajari, terus, tapi cari titik-titik kelemahannya. Oh ini, maka munculkan psikologi Islam. Kau kuliah di mana? Psikologi Islam. Begitu juga dengan ekonomi. Kami ini kuliah di ekonomi perbankan konvensional, Pak Ustaz. Kalau gitu dosa saja lah kerja. Terus, hebat kan? Mantap kan? Saya ketemu dengan bapak-bapak. Saya Pak Ustaz S1 saya ekonomi konvensional, S2 saya ekonomi konvensional, sekarang saya masuk S3 ekonomi syariah. Mantap. Itu namanya husnul khotimah. S1 konvensional, S2 konvensional, S3 ekonomi syariah. Saya Pak Ustaz sekarang hukum SH, hukum Belanda. Dosa saya, lanjutkan. S2 hukum Belanda, S3 hukum Belanda, pergi kau ke Leiden University, ambil PhD, Doctor of Philosophy. Dapat doktor, tapi kau mengungkap kelemahan-kelemahannya. Araftu syarra la lisyarri, walakin lijtinabihi. Aku tahu kesesatan, aku ngerti kebatilan, bukan aku mau sesat, tapi karena aku ingin mengungkap kesesatan dan kebatilannya. Datang satu lagi, tadi Sigmund mengatakan Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia, tapi manusia itulah yang menciptakan Tuhan. Datang satu lagi, namanya Karl Marx. Karl, Marx, Marx. Maka pikiran-pikiran si Karl Marx disebut dengan Marxisme. Sampai ke tempat kita disebut dengan komunis. Pernah membuat Partai Komunis Indonesia, dihabisi pada era Presiden Soeharto. Muncul mereka bangkit membantai jenderal-jenderal kita. Tidak hanya jenderal muslim, tapi juga DI Panjaitan pun habis. Darah itu merah jenderal. Berapa lama kita menonton? Sudah lama pula kita tak menonton. Dulu kalau sudah 30 September kita menonton ramai-ramai, tapi kemarin dibangkitkan lagi, nonton bersama Panglima dan lain sebagainya. Untuk apa? Menunjukkan lagi. Dan muncul sekarang buku-buku yang luar biasa, ditulis bestseller, penulisnya tak tanggung-tanggung. Aku bangga jadi anak PKI
PKI masuk parlemen. Kalau ada orang bertanya, mana ada PKI? Mana? Ini bukunya ada, penulisnya ada. Kenapa tak ditangkap? Kenapa ini tidak ditangkap? Ini yang anti Pancasila itu. Yang anti Pancasila itu ini. Anti Pancasila sila keberapa? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Komunis tak percaya sama Tuhan sama sekali. Karena kata Karl Marx, agama itu adalah opium, agama itu adalah candu, agama itu merusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sama kawan yang bolak-balik ke Cina, apa betul orang Cina itu tak beragama? Mereka beragama, Pak Ustaz. Apa agamanya? Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada, Kristen ada, tapi pemerintahnya tidak percaya agama. Rakyatnya beragama. Presidennya, menterinya, partainya tak percaya agama. Kenapa melarang agama? Karena kata mereka, kalau orang ini beragama, nanti dia akan kelahi. Agama mengajarkan ekstrim, agama mengajarkan kekerasan, agama menganggap selain dia adalah kafir, mesti dihabisi, mesti dibunuh. Tidak begitu dengan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan kalau tetanggamu Kristen, kau bakar rumahnya, kau pancung lakinya, kau larikan bininya. Tak pernah Islam mengajarkan itu. Mereka suuzon terhadap Islam. Apa pernah Nabi Muhammad membawa pedang? Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya? Tidak ada. Nabi tahun ke-8 Hijrah masuk ke kota Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, 10.000 pasukan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Dicabutnya pedang. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Hancurkan orang Makkah. Nabi memanggil Ta'al, sini kau Sa'ad, sini Sa'ad. Apa kau katakan tadi? Hadza yaumul marhamah. Hadza yaumul marhamah. Ini hari balas dendam. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tidak ada yang dipancung Nabi kepalanya, tidak ada yang dipotong Nabi hidungnya. Bahkan setelah Ka'bah dibersihkan, azan Bilal di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai itu Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Pidato Nabi ditulis dengan tinta emas. Ma tarawna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, apa yang akan kalian kulakukan terhadap kalian? Kalian usir aku 8 tahun yang lalu. Kalian siram dengan tai onta. Kalian cekik aku saat sholat di Ka'bah. Kalian bunuh pamanku Abu Talib. Kalian bunuh pamanku Hamzah. Kalian potong-potong hidungnya. Kalian mutilasi. Kalian belah jantungnya. Kalian kunyah. Apakah aku sekarang akan membunuh? Apa kata penduduk Makkah kafir Quraisy? Antum saudara kami, hai Muhammad, akhil karim, wabnu akhil karim. Akhil karim, engkau saudara kami yang mulia. Wabnu akhil karim, bapakmu datukmu saudara kami. Apa kata Nabi SAW? Izhabu wa antumut tulaqa. Izhabu, izhabu, izhabu. Pergilah, pergilah, pergilah. Wa antumut tulaqa. Kalian bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada satupun yang dipancung kepalanya. Turun ayat. Idza jaa nasrullahi wal, ketika datang kemenangan dan pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau tengok mereka masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua, bukan 5. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Maka masuk Islam bukan karena Nabi mengancam mereka. La ikraha fid din. Ini Marx mengatakan agama mengajarkan permusuhan. Tidak begitu dengan agama Islam. Islam mengajarkan kedamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, ketika dulu bapaknya, kalau zaman Orde Baru ditulis di situ di ujung KTP-nya, apa dia? Bekas orang terlibat, OT, orang terlibat. Kakeknya, mbaknya, ayahnya, emaknya dulu pernah terlibat PKI. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Wala taziru waziratun wizra ukhra.
kita tidak memikul dosa datuk kita, kita tak memikul dosa kakek kita. Maka siapa yang kakeknya, mbahnya, datuknya, pakciknya, pamannya, ayahnya, emaknya tahun 1965 pernah terlibat PKI, itu masa lalu. Kita jangan ikut-ikutan, tetap jaga. Saya muslim. Dulu banyak orang kampung ikut PKI bukan karena keyakinan, tapi karena susah waktu ingin dapat tanah. Dulu orang cuma mau dapat tanah. Ini pergolakan ekonomi, lagi-lagi ekonomi. Maka yang dulu pernah, kita pun jangan ejek orang. Aku tak kusumpahkan kau nikah sama anak dia. Kenapa? Itu atuk-atuknya PKI dulu. Mereka kan tak berdosa, mereka tak ada kepentingan, bukan tahu dia baca tulis pun dia tak paham. Maka anak cucunya sekarang menggabungkan diri dengan masjid yang sudah baik-baik, jangan pula ejek mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Aku keturunan Tuan Syekh, aku keturunan Tuan Guru, aku keturunan Kiai, kau keturunan setan, kau keturunan PKI. Siapa yang menjamin kita lebih mulia? Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah diciptakan kepada tanah. Jadi masalah isu-isu ini jangan lagi menghantui kita. Kita mulai hubungan baru, bahwa kau pernah punya masa lalu. Stop, mari kita balik ke masjid, ikuti pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita cari-cari orang, kenalan sama orang, ditelusuri kakeknya siapa, bapaknya mana. Ini orang terlibat, kau jangan berkawan sama dia. Dia sekarang sudah taubat nasuha, dia sekarang sudah baik. Andaikan dia sekalipun yang PKI, taubat dia, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak ada salah sama sekali. Mandi taubat. Macam mana mandi taubat tu Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu mana Pak Ustaz? Kawan ini mandi wajib enggak tahu. Mandi wajib macam mandi tobat macam mandi wajib, basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah Pak Ustaz? Tergantung lah. Kalau kau mandi ke sungai, salto kepala dulu. Kalau melompat dari atas kaki dulu. Yang penting basah semua. Nah, setelah basah itu mandi tobat, salat sunat tobat. Usolli, syukran, jazakumullah khairan. Usolli sunnatat taubat. Saya sebetulnya ceramah tak mau pakai sorban nih. Pertama jatuh, yang kedua terlupa tinggal, yang ketiga pas salam-salaman ditarik jamaah. Lalu kenapa Ustaz pakai sorban? Biar nampak Ustaznya sedikit. Kalau di Mesir dosen-dosen kami berpeci pun tidak pakai sorban, tidak pakai peci, pakai kaos saja. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Ya saya selama. Profesor Dr. Syekh Judah Mahdi, Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Alim, orang Azhar, biasa aja. Tapi kalau sempat saya ceramah begini di masjid, orang itu siapa? Ustaz atau tidak? Maka dipakailah peci yang paling tebal. Datang pula jamaah, ini macam Hamid Karzai ini katanya. Baru tahu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita galin persatuan. Mau dia mantan PKI, mau dia mantan sekuler, dia mantan liberal, kalau sudah dia bersyahadat, sudah dia bertobat, wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan lagi sebar-sebar fitnah. Al-Quran dan hadis pedoman persatuan umat. Kau pernah menjadi orang sekuler, ya itu masa lalumu. Kau pernah menjadi orang liberal, ya itu masa lalumu. Kau pernah menjadi orang ateis, komunis, PKI, itu masa lalumu. Sekarang mari kita duduk bersama. Mau kita bawa kemana hubungan ini? Buatlah tablik akbar, buatlah. Nah, kalau masih ada orang-orang yang sudah baik tapi dia masih bercokol, berkelompok dengan orang-orang yang anti, khusus yang terkait dengan Perpu, kita mesti garis ini. Masjid-masjid, pengajian-pengajian mesti buatkan daftarnya. Apa dia? Daftar partai-partai yang menyetujui pemimpin kafir,
partai-partai yang pernah menyetujui Perpu ini tidak layak untuk dipilih. Suara kita jangan diberikan. Ini masa-masa genting 2018, 2019. Kalau kau beragama takut berkorban, maka duduklah di masjid aja berzikir. Pesan siapa? Orang Medan. Siapa dia? Tengku Zulkarnain. Sekarang sedang viral. Bapak udah dapat? Udah dapat tulisannya? Kalau belum, beli paket 2 giga. Saya udah dapat berapa kali. Kalau engkau cuman takut berjuang, takut resiko, takut kena bully, takut dihina, maka duduk aja di masjid ambil tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Pak Haji ya, itu sudah ada orang berjudi di ruko. Di ruko itu sudah ada berzina. Tak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan aja, jangan diganggu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha. Pak, ya, rumah bapak sudah mau diambilnya. Apa? Rumahku diambilnya? Ya. Kalau gitu mari kita serang. Allahu Akbar. Apa? Habis sudah. Dia kecil. Selagi masih kecil itulah bawakan air, siram, semprot. Kalau sudah banyak, maka habis kita. Masjid kita pun akan dihancurkannya. Hancur. Kalau orang Islam yang banyak, orang Islam yang ramai, maka insya Allah yang lain akan selamat. Sumatera Utara akan tetap stabil, akan tetap tenang. Kenapa? Karena Islam banyak, rahmatan lil alamin. Tapi Poso, Ambon, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang minoritas? Papua, apa yang terjadi? Suara azan, tak usah jauh-jauh. Singapura itu negeri Islam. Melayu, kerajaan itu masih, istana sultan masih ada, makam Habib Nuh masih ada. Tapi negeri tak lagi menghormati. Lambangnya pun masih lambang Islam, merah, putih, bulan, bintang. Masih lambang Islam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Manila pernah jadi kerajaan Islam 100% Manila. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ingat, banyak masjid mewah, megah, belum tentu jadi jaminan. Tuh, Spanyol, Andalusia, Islam pernah berkuasa di sana. Tafsir Al-Qurtubi. Apa arti Qurtubi? Cordova di mana? Spanyol. Al-Isbili. Apa arti Isbili? Sevilla mana? Spanyol. Baladul Walid. Valladolid di mana? Spanyol pernah menjadi kekuasaan Islam. Tapi hari ini apa terjadi? Masjid Al-Hamra besar, megah, mewah, kaligrafi masih ada. Tapi sholat sunat di dalam Masjid Al-Hamra pun tak boleh. Orang mau sholat sunat tahiyat al-masjid, datang security, forbidden, tak boleh, haram. Dia pula mengatakan haram sholat sunat di masjid kita, karena dia sudah mengambilnya. Siapa yang merubahnya? Ratu Isabella merubah masjid itu menjadi katedral besar. Ini ceramah Ustaz Somad ini provokatif ini. Ustaz ceramah ini didengar oleh orang banyak. Berapa sudah penonton streaming gitu? 3.000. Tidur semua orang pagi ini. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Ini umat Islam harus kuat. Tapi kekuatan kita ini hanya akan seperti buih di tengah lautan. Ramai mereka tabligh akbar, ramai. Banyak mereka pengajian masjid, banyak. Lakinnahum kaghutha'us sayl. Mereka itu seperti buih di tengah lautan. Karang tak nampak, tapi dia di dalam tanah. Buih di atas, tapi dia dipukul ombak, dihempas gelombang. Mau jadi karang atau mau jadi buih? Dalam diam mereka bergerak, dalam senyap mereka berprogram. Ini harus kita munculkan jadi ini harus kita buat, tanah ini harus kita ambil. Kita buat apa? Umat Islam buat apa? Kalau takut diejek, takut dicaci maki. Sedangkan Nabi Muhammad mereka katakan sahir, tukang sihir, asatirul awalin, tukang dongeng. Apa kata mereka? Ini yang dikatakan Muhammad majnun, Muhammad itu gila. Sedangkan manusia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja mereka bully. Takutkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun,
tak ada ketakutan dalam diri mereka. Walahum yahzanun, mereka pun tak akan sedih. Ustaz Somad takut tak kalau nanti diculik, dibunuh? Apa takut? Ini jamaah banyak, jamaah ramai. Kita ini pas Ustaz pulang sendirian, takut juga sih. Jamaah akan mendoakan. Tengoklah doa jamaah di YouTube itu, di komen-komen itu. Amin, 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 amin. Saya buka di YouTube tuh, amin. Satu yang berdoa di atas, semoga Ustaz selamat dia. Amin, 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 amin. Jangan cuma tulis amin, mulut mengucapkan amin, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ini bukan cuma cari selamat, tapi Islam ingin menyelamatkan. Tapi menyelamatkan tak bisa sendirian. Ceramah, saya sakit hati saya mendengar ceramah Nik Aziz. Sudah meninggal dia, Nik Aziz rahimahullah, Allah yarham, almarhum Nik Aziz, mantan Menteri Besar Kelantan, Malaysia. Apa kata Nik Aziz? Ini cakap Nik Aziz yang sampai hari ini menyakitkan hati saya. Kata dia, ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja. Ceramah itu hanya bual-bual kedai kopi sahaja. Berapa tahun penceramah-penceramah keras di Jakarta, zina haram, zina haram, zina haram. Orang tetap berzina di hotel. Tapi begitu naik Anies Baswedan, pernah Bapak dengar Anies ceramah keras, zina haram? Pernah? Tidak. Dia langsung aja, tutup Alexis. Begitulah hebatnya kekuasaan. Hanya saja dalam masalah mazhab kekuasaan ini pun umat Islam tidak sepakat dalam satu pendapat. Yang satu mengatakan kita tidak perlu formalisasi hukum Islam. Tak perlu Islam itu punya perangkat. Yang penting cukup orang Islamnya saja sholat, puasa, jaga keluarga. Insya Allah panti-panti akan tutup, hotel-hotel zina akan tutup. Yang penting orang Islamnya baik, puasa Senin Kamis, rajin sholat, rajin tahajud, maka akan hilang sendiri. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua mengatakan tak bisa begitu. Islam harus ada formalisasi hukumnya, harus ada hotel Islam, harus ada partai Islam, harus ada perda Islam. Ini kelompok ini, kata dia, harus ada formalisasi hukum, tapi masih bernaung di bawah demokrasi. Ini partai yang kedua. Partai yang ketiga tak ada tawar-menawar, harus berdiri seorang pemimpin muslim, khalifah, harus tegak berdiri. Allahu Akbar. Masuk kelompok yang mana nih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih sampel contoh simpel sederhana saja. Saya naik ke atas mimbar. Mana mimbar? Saya heran, ini tangga ada, kemana naik? Naik ke atas mimbar. Bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menahan hartanya, tidak pernah menzakatkan emas dan peraknya, maka sampaikan kepada mereka, fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka akan diazab dengan azab yang menyakitkan. Kata jamaah, jangankan mau mengeluarkan zakat, isi khutbah itu pun dia tak ingat. Balik dia ke rumah, bertanya bininya, bang, ya, apa isi khutbah Ustaz Somad tadi? Kata Ustaz, takutlah kepada Allah. Apakah bohong dia? Tidak, karena memang isi khutbah usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Tapi esensi isi khutbah siang tadi tidak tertangkapnya pesan membayar zakat. Umat ini disadarkan dari bawah, pakai ceramah, pakai yasinan, pakai wirid, pakai seminar, bedah buku, lokakarya. Dia seperti membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik istana pasir. Ada pintunya, ada kamarnya, ada rumahnya, ada kubahnya, ada kudanya, ada rajanya. Cantik. Tapi begitu datang ombak, hilang. Istana dibangun, istana pasir dibangun oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Cantik istana pasir di pantai. Datang banjir, habis. Dibangun lagi oleh Ustadz Fulan, datang banjir, dibangun lagi oleh Ustadz Somad, istana pasir tepi pantai,
Oleh sebab itu maka mesti diperjuangkan lewat institusi. Hanya saja ikhtilaf antara Imam Syahid Hasan Al-Banna dengan Ustadz Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kata Hasan Al-Banna, kita perjuangkan lewat partai. Nama partainya Partai Ikhwanul Muslimin. Sedangkan kata Taqiyuddin Nabhani, tidak, karena kita masih pakai sistem kupur. Ini produk barat punya, tak ada tawar-menawar, jangan pakai begini, kita pakai sistem yang ini, khilafah Islamiyah. Bahwa Islam itu di dalamnya ada zikir. Islam itu di dalam ajarannya ada zikir. Islam, ihsan, iman, ihsan. Islam, sholat, zakat, puasa, haji, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, wajib. Nih orang fikih, maka muncullah fikih ibadah, fikih siasat. Satu hukum khusus yang mengkaji tentang masalah bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana menjatuhkan pemimpin. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Saya sangka mau dibatalkan acara nih. Mau coro botol kon gitu. Mana orang yang mau membatalkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ada membahas tentang bagaimana mengangkat khalifah, bagaimana menjatuhkan khalifah, bagaimana kalau ada dua khalifah dibaiat dua maka satu. Maka tidak bisa menghapuskan satu bagian ajaran Islam, sama dengan mengkebiri, sama dengan fikih jihad. Buang kurikulum jihad dari Al-Azhar, dia tidak bisa, karena dia bagian dari ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kabupaten bisa membayar zakat masyarakatnya 10 miliar. 10 miliar Kabupaten Siak di Provinsi Riau. Zakatnya 10 miliar tahun 2015. Maka saya diundang ceramah ke Aceh Barat, Meulaboh. Sampai di Meulaboh saya ceramah. Kami di Riau ada satu kabupaten namanya Kabupaten Siak, zakatnya 10 miliar. Karena apa? Bukan karena ustaz yang ceramah, tapi karena perda, peraturan daerah, PNS setiap bulan potong zakatnya. Perusahaan potong zakat, bisa dikumpulkan 10 M. Selesai acara kami pun makan. Datang pengurus BAS Kabupaten Aceh Barat Meulaboh. Ustaz Somad, ya, tadi Ustaz ceramah katanya di Riau, kabupaten yang Ustaz sebut tadi berapa? 10. Kami 15 Pak Ustaz. Diam saya. Pelajaran bagi saya. Akan datang kalau ngomong tanya dulu. Kita sedang berdagai atau Deli Serdang? Sedang berdagai. Sedang berdagai berapa zakatnya 2016 kemarin? Berapa miliar? Kalau 15 tak saya bawa cerita 10 tadi. Tapi kalau cuma 2 miliar, bangkitlah. Kan bupatinya tidak pandai ceramah. Bupatinya bukan ustaz. Bupatinya tidak khotib. Tapi dengan kekuasaan, itu hanya satu bupati yang masa jabatannya 5 tahun. Bagaimana kalau khalifah yang memimpin? Oh, bisa. Begitu di Paris, Prancis, ada dansa laki-laki semua perempuan, berdansa. Maka datanglah sultan dari Turki. Apa kata sultan Turki? Kirimnya pasukan, kalian jangan berbuat maksiat di Prancis. Waktu itu Eropa masih di bawah kekuasaan Turki. Maka pucat orang-orang Prancis dengan kekuasaan Islam. Datanglah Theodor Herzl mau mengambil Palestina, mau dibayarnya dengan beberapa keping uang emas. Ini ambil sultan, ambil emas ini, bagi tanah Palestina untuk kami. Apa kata sultan? Sultan Turki, itu dulu direbut dengan tetesan darah. Aku tidak akan menjual darah syuhada dengan kepingan-kepingan uang emas. Artinya apa? Kalau kita punya institusi yang besar, maka orang akan segan, takut menganiaya kita. Di atasnya India, di bawah India Bangladesh, di bawah Bangladesh Arakan. Arakan ini kampung kecil antara Bangladesh dengan Myanmar. Bangladesh, Myanmar.
antara Myanmar dengan Bangladesh ada satu kampung kecil bernama Arakan. Disitulah saudara-saudara kita orang-orang Rohingya dihajar oleh perempuan yang pernah dapat Nobel perdamaian dari PBB. Siapa namanya? Aung San Suu Kyi. Dulu saya termasuk pengagum Aung San Suu Kyi. Sekarang saya tengok gambarnya bertaring. Aung San Suu Kyi menghajar saudara kita. Dulu katanya teroris itu berjenggot, teroris itu berjubah, teroris itu berbulu. Rupanya teroris tak berbulu dan tak berbaju. Siapa dia? Asun Wiratu. Cocoknya bukan Asun Wiratu, Asu Wiratu. Asu itu apa? Anjing. Inilah yang menghajar saudara-saudara kita Islam. Kasusnya sama juga dengan Thailand. Di atas Thailand, di bawah Malaysia. Thailand, Malaysia. Antara Thailand dengan Malaysia ada saudara kita kecil sedang tertekan. Siapa dia? Patani di Thailand Selatan. Padahal itu dulu kerajaan Islam. Ulama-ulama kita belajar pada ulama-ulama. Syekh Daud Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Ulama-ulama besar datang dari Fatani, ulama Nusantara. Tapi ternyata sekarang ditekan yang luar biasa. Apa maknanya? Tidak punya kekuasaan. Celaka 12. Bangladesh pun tak mau membantu Rohingya. Bangladesh susah, dan Bangladesh pula sebagiannya politikus komunis. Akhirnya datang Turki. Datang Turki mengancam Bangladesh. Bangladesh buka perbatasan. Kalau kalian tidak membuka perbatasan, awas, kata Erdogan. Akhirnya Bangladesh membuka perbatasan. Masuklah orang-orang dari Rohingya Arakan masuk ke perbatasan. Cerita ini dibawa oleh Ustadz Jel, sahabat dekat saya dari Padang. Ustadz Jel yang mengundang tablik akbar kemarin di Bukit Tinggi dan di Padang pagi. Malam Bukit Tinggi, pagi di Padang. Ambolah sampai Bana ke Arakan tuh Pak Ustadz. Aku sudah masuk ke dalam Arakan. Kulihat sendiri umat Islam. Aku bukan nonton TV. Nampak berjumpa. Kita di sana dihajar habis-habisan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan. Bangladesh tidak mau buka perbatasan. Celaka Bangladesh, tak mau buka perbatasan. Akhirnya kenapa bisa dibukanya Pak Ustaz? Datang Turki mengancam. Bangladesh buka. Kalau tak kalian buka, awas, dibukalah. Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini kan kita jauh. Bagaimana mereka mau menyeberang? Untung jauh. Kita jauh. Apa tak jauh dari atasnya? Bangladesh. Di bawah Bangladesh Arakan, habis itu Myanmar, habis itu Thailand, habis itu Thailand baru Malaysia. Itu kalau jalan darat. Kalau jalan jauhnya, jalan laut, menyeberang laut, baru jumpa Aceh. Aceh pula membuka kemah penampungan, Pemda Aceh. Aceh sekarang menjadi provinsi, berhasil menerapkan syariat Islam, hukum cambuk di Aceh. Hukum polisi syariah, WH namanya, wilayah Hizbah di Aceh. Dan Aceh memberikan, dulu kena tsunami dia hancur babak belur, tapi setelah dia sehat walafiat, dia pula membantu saudara-saudara, dibuatkan satu kamp penampungan saudara-saudara dari Rohingya. Itu sampel kecil contoh. Kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tak bisa menolong agama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kalau mau detail ceritanya, dengarkan kajian Ustadz Zulkifli M. Ali. Tulis di YouTube, Zulkifli M. Ali dari Payakumbuh, S2-nya dari Libya, tentang pembagian 5 kekuasaan. Pertama, kekuasaan Khulafa Rasyidin, kekuasaan Nabi Muhammad SAW. 5 tahun di Madinah, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah tak ada kekuasaan, 10 tahun di Madinah. Itulah Nabi Muhammad SAW berkuasa besar, hebat. Setelah itu barulah Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, 30 tahun. Setelah itu Khulafaul An, khalifah tapi menggigit Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Akhirnya Turki Utsmani 1924 bubar khilafah. Lalu kemudian pada tahun 1924 sampai sekarang, penguasa-penguasa zalim, aniaya, umat Islam dibantai, umat Islam disakiti, umat Islam dibiarkan, tak ada tolong menolong. Lalu kemudian khilafatun ala minhajin nubuwah,
akan bangkit mengikut minhajun nubuwah. Semua aliran-aliran Islam meyakini ini. Tapi ini katanya hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadis ini dhaif, tapi karena jalurnya banyak, sebagian ulama mengatakan naik derajatnya menjadi hadis hasan. Tengok kajian-kajian ulama tentang ini. Ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, ditulis oleh Imam Hambali, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad, Irak. Ini tentang masalah bahwa Islam akan bangkit, akan muncul big state, akan muncul kekuasaan. Yang punya teori Islam, tapi yang mengamalkannya siapa? Yahudi. Yahudi meyakini di akhir zaman dunia ini akan dipimpin oleh negara besar bernama Yahudi. Maka dia buat lambang negaranya, satu garis di atas, satu garis di bawah, bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol itu? Warna putih, putih, satu garis di atas, satu garis di bawah, simbol bintang segi 6. Satu garis di atas, sungai Nil, Afrika Utara. Satu garis di bawah, sungai Efrat di Irak. Bintang segi 6 di tengah, Camp David, kekuasaan David. Bintang David bahwa mereka akan berkuasa di dunia. Namanya apa? The Great Israelian. Mereka bangga berkata bahwa dunia akan dikuasai satu negara besar bernama negara Israel. Apakah Islam meyakini itu? Ya. Sampai-sampai nanti batu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ada Yahudi warai khalfi. Ini di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam akan bangkit kalau umat Islam punya kekuasaan. Hanya saja ada kekuasaan yang berkala, ada kekuasaan yang mutlak, ada mazhabnya masing-masing. Tapi mengatakan bahwa Islam tidak mementingkan kekuasaan, maka kita sudah mengebiri, memotong ajaran Islam. Maka kita sudah menghilangkan satu bagian dari Islam. Ada ekonomi Islam, ada politik Islam, ada pemerintahan Islam, ada cara menikah Islam, ada cara mati Islam. Semuanya Islam. Alhamdulillah sekarang sedang bangkit-bangkit. Semuanya syariah, hotel syariah. Saya diundang ke Kabupaten Agam untuk meresmikan hotel syariah. Ada pula sekarang polisi syariah. Bahkan ada pula geng motor syariah. Tapi pacaran syariah tak ada. Jangan membuat-buat. Ini tangan anak muda pakai jilbab perempuannya, pakai kain sarung laki-lakinya, pulang sholat subuh, asmara subuh. Apa ini? Pacaran syariah. Nah, ini tak ada. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai ceramah jam 8.15, sekarang jam 9.15. Sesuai perjanjian saya ceramah 60 menit. 60 menit untuk ceramah, 60 menit untuk tanya jawab. Tak ada. Nah, ini untuk foto-foto sebentar aja. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ada kertas-kertas yang sudah disortir, kita akan bahas insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Bagaimana seorang anak menasihati orang tua ibu kandung kasar, keras, sehingga ibunya merasa sakit hati dan berwasiat tak rela jika ibu meninggal, tak mau disolatkan, diurus jenazahnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajak engkau untuk mempersekutukan aku, ada nasibnya kurang baik, orang tuanya sekuler, orang baik orang tuanya liberal, kurang baik orang tuanya ateis. Bagaimana cara menasihati orang tua? Fala tuti'huma. Jangan kau ikut sekulernya, jangan kau ikut liberalnya, jangan kau ikut ateisnya. Tapi untuk kasar memutuskan silaturahim tak boleh.
Ayatnya selanjutnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berhubungan baik. Ajak orang lain yang cakapnya dia dengar, makcik, pakcik, datuk, nenek, uak, panggil, ceritakan ke dia. Mulut kita ini jangan langsung ke dia. Cakapnya dari kita, tapi lewat mulut orang lain. Begitu menyelamatkan orang tua kita. Masalah kedua, bagaimana kalau dia berwasiat, kalau aku mati nanti, andaiku mati, jangan solatkan jenazahku, kata dia. Apakah anak wajib mentaati wasiat ini? Yang dinamakan wasiat itu adalah harta. Bapak Ibu mesti tahu ini, babul wasiat. Wasiat itu artinya harta. Kalau aku mati nanti, maka itu ruko kuwasiatkan untuk Masjid Istiqmal, maka wajib diambil ruko itu selama tidak lebih dari sepertiga total harta. As-sulusu kafir. Wasiat tak boleh lagi lebih sepertiga. Jadi bukan wasiat. Kalau ada wasiat yang haram, tidak wajib dipatuhi. Nanti kalau aku mati, tolong kain kapannya dari kain jeans. Di atas makamku tanamkan pohon ganja, siramkanlah kamput 3 botol. Itu tidak mesti ditunaikan. Nanti mati maknya ditanamkannya ganja 3 batang, siramnya kamput. Kenapa kau buat? Ini wasiat dari makku. Wasiat kan wajib, Pak Ustaz. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan aku di tepi Sungai Deli. Carikan pohon rimbun dan pokok kayu. Ini mau mati apa mau piknik? Nanti kalau aku mati, tolong makamkan aku di Papua. Ongkos ke Papua berapa? Berapa jam naik pesawat? Transit aja 3 kali. Dari Medan, Kuala Namu ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, lalu ke Timika. Berapa ongkosnya? Jadi tidak semua wasiat itu wajib dilaksanakan. Yang diwajib dilaksanakan wasiat itu adalah wasiat harta. Itu makna wasiat. Ada sebagian umat bahwasanya kalau ada kuburan di masjid maka kurang sah salatnya. Apa ada dalilnya, Pak Ustaz? Ini kubur, di masjidnya ada kuburnya? Mana? Patutlah tak banyak orang salat. Kau kenapa tak salat di masjid? Oh, tak boleh salat di masjid yang ada kuburnya. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur orang soleh sebagai gereja. Ini makam Santo Thomas. Lalu kemudian diratakan dengan tanah, dibangun gereja Santo Thomas di atas makamnya. Maka Nabi SAW melarang, jangan kalian jadikan kuburan orang soleh sebagai masjid. Ini makam Abdul Somad. Setelah 2-3-5 tahun diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya, Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di dalam itu. Nah sekarang di Masjid Istiqmal ini ada tak makam sini? Tak ada. Jadi yang tak boleh itu adalah merubah kubur menjadi masjid. Coba tengok kalimatnya. Ittakhadha yattakhidhu ittikhadh. Menjadikan kubur sebagai masjid. Bukan sholat di masjid yang ada kubur. Maka mesti dipahami 3 masalah. Pertama, sholat menghadap kubur. Kedua, sholat di masjid yang ada kubur. Ketiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Saya ulang sekali lagi. Sholat menghadap kubur, sholat di masjid yang ada kubur, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud dalam hadis laknat itu yang nomor berapa? Nomor 3, bukan nomor 2. Sholat menghadap kubur, di kubur. Sholat yang menghadap kubur, Allahu Akbar, makruh. Makruh hukumnya. Kenapa? Karena najis. Seandainya ada najis di atas. Andai tidak, yang tak boleh itu meminta ke kubur. Oh, Datuk Tuan Saifulan tolong kabulkan. Ada orang di Medan, di Sumatera Utara ini menyembah kubur. Mana ada? Tak ada itu. Oleh sebab itu sholat di masjid yang ada kubur, di kubur di kampung, kubur di depan.